ini, saya pengen ngajakin teman-teman untuk kenalan lebih dekat lagi dengan kreativitas itu sebenarnya seperti apa sih. Mungkin di pengembangan media BK waktu itu kita sempat ngobrol juga ya tentang kreatif itu seperti apa. Nah, di hari ini bedanya kita akan lebih ngedalamin karakteristik kreatifnya, nilai-nilai kreatif apa sih yang kiranya itu sekarang dibutuhin banget untuk kita bisa memanage sebuah program atau memanage sebuah layanan itu lebih kreatif lagi. Jadi kita akan ketemu sama nilai-nilai kreatif yang mudah-mudahan bisa dirasain ke beberapa aktivitas yang akan kita lakukan di pagi hari ini. Ya, kayak udah uh, disampaikan dulu kalau nanti akan ada challenge kalian pakai kertas atau juga dia menggunakan gadgetnya itu untuk masuk ke sebuah link ya dan langsung aja kita ketemu sama materi hari ini. Nah, ini adalah materi untuk pagi ini kita kenalan sekali lagi dengan kreativitas ya. Uh, Sebelum masuk ke pembahasan, ada quiz dulu nih. Quiznya sebenarnya kayak polling gitu. Jadi siap-siap untuk masuk ke ini ya ke link yang akan saya kasih. Kita akan pakai poll everywhere. Gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan tentang si kreativitas tadi. Nah, kita coba dulu. Wah, sepertinya saya mengalami gangguan sinyal seperti kalian ya. Oke. Tunggu. Kok linknya nggak muncul ya? Hmm. Oke, karena linknya nggak muncul, kita coba pakai polling di kolom chat aja. Jadi siap-siap langsung masuk ke kolom chatnya. Yang pertama, ya, kreatif buat kalian apa sih sebenarnya? Boleh langsung dicek. Kalau dengar kata kreatif, yang paling sering muncul dalam pikiran kalian apa? Apa yang pop up? Silakan langsung di Apa dia, kolom Pak? chat. Ya, langsung ketik di kolom chat. Kira-kira kreatif menurut kalian itu apa sih? Ada yang bilang karya, ide. Oke. Lagi? Gaya cipta. Wow. Ini pasti buka Google nih. Ya Wikipedia.
Lanjut, coba lagi. Kreatif menurut saya mampu mengembangkan sesuatu agar menjadi hal lebih menarik serta bermanfaat. Terus ada yang bilang juga imajinasi yang timbul dengan sendirinya. Oke. Sesuatu yang baru, gagasan yang baru. Kebebasan dalam berkarya. Wow. Ada lagi? Menghasilkan inovasi yang baru. Oke. Jadi kalau di uh, kita coba hitung ya, ini kebanyakan kalau ngomong kreatif identik dengan sesuatu yang baru, terus juga berhubungan dengan ide dan juga produknya itu ciptaan yang baru. Nah, ya kalau saya refleksi, kadang saya dibilang sama orang-orang tua ini dosennya kreatif. Pas saya tanya, apa sih yang bikin uh, kamu punya pendapat kalau saya kreatif? Ya beda aja. Nggak bisa. Jadi kalau buat saya kreatif itu beda. Oke. Pertanyaan kedua, siap-siap lagi di dalam kolom chatnya. Orang yang kreatif itu identik sama yang seperti apa sih? Mau itu sifat, mau itu profesi, mau itu kegiatan, silahkan dituliskan di kolom chat. Kira-kira menurut kalian orang yang kreatif itu orang yang aktif. Lagi, cerdas. Wow. Humoris. Banyak pengalaman, pengetahuan. Kalau dari profesi kira-kira biasanya identiknya sama profesi apa sih kalau kreatif? Orang kreatif biasanya mempunyai sifat mudah diterima di lingkungan sekitar, baik baru maupun lama. Oke, berarti adaptasinya bagus ya. Suka berimajinasi. Bahkan ada penelitian yang bilang kalau melamun itu bisa menciptakan gaya kreatif katanya. Berpikir keras. Oke. Rasa ingin tahunya tinggi. Mm-mm. Sip. Imajinasi masih jadi hal yang paling sering diomongin kalau ngomongin kreativitas. Terus kalau dari polling ini juga ada apa open minded, ingin tahu ya itu ganti dan cara berpikir. Kalau dari kebiasaannya dia punya banyak pengalaman, pengetahuan dan bisa dia terima di lingkungan. Pertanyaan terakhir untuk polling selanjutnya, dari mana sih biasanya kalian melihat kreativitas seseorang? Boleh langsung diketik di kolom chat. Kebiasaannya, oke. Tingkah laku.
Dari cara melakukan kegiatan, cara menangani masalah, cara berpikir ketika orang menciptakan sebuah karya. Cara menghadapi masalah-masalah yang ada, mengungkapkan. Nah, ini gimana maksudnya Rani nih? Mengungkapkan. Dari cara ngomongnya atau ekspresi dia gitu saat mengungkapkan sesuatu. Nah, kalau kita perhatiin, ternyata uh, saat seseorang dibilang kreatif, itu cuma satu orang ya yang bilang penilaiannya itu ada di karya gitu. Sementara yang lain itu lebih banyak melihat kreativitas itu justru dari personalnya. Cara dia menyelesaikan masalah, cara dia berperilaku sehari-hari, ngomong gitu. Bahkan Anggi bilang memiliki energi yang berlebih, baik fisik maupun mental. Jadi sebenarnya kreativitas ini hak untuk semua orang dan ya ini jadi kekuatan sebenarnya untuk semua orang gitu teman-teman. Karena ya kreativitas itu adanya di diri, bukan di produknya gitu. Termasuk tadi menyelesaikan masalah itu banyak banget di mention sama kalian. Terima kasih udah isi polling ya. Dan kolom chat masih tetap dibuka untuk kalian yang nanti mau berkomentar, berpendapat, ataupun bertanya. Dari polling tadi sebenarnya itu ada kaitannya dengan materi hari ini. Kita nggak akan ngebahas nih lebih dalam tentang si produk kreatif. Justru hari ini yang menjadi penting adalah bagaimana sih nilai-nilai kreativitas itu dirasakan dan dilatih oleh diri teman-teman. Setelah kita tahu nanti dari materi hari ini nilai-nilai kreativitas yang ada di dalam diri individu berdasarkan beberapa teori psikologi tentunya, dan ada beberapa latihan yang akan kita lakukan. Nah, jadi kalau dari polling tadi sebenarnya kreativitas itu bisa kita bagi 3 loh. Yang pertama, kalau ngomongin kreativitas identik dengan berpikir. Makanya selalu ada istilah ide-idenya kreatif nih. Nah, ide itu kan muncul dari proses berpikir gitu. Tadi teman-teman dia bilang menyelesaikan masalah, terus juga open minded, itu kan sebenarnya proses-proses berpikir. Lalu saat kayak ngomongin kreativitas dari sisi perilaku, ada yang disebut dengan kebiasaan kreatif, ya. Nah, kebiasaan kreatif di sini lebih ke aktivitas-aktivitas yang bisa menstimulasi munculnya ide-ide kreatif, bahkan nanti sampai bisa menciptakan sebuah produk kreatif. Ya sebenarnya sih produk kreatif itu nanti di ujung gitu. Ketika kita udah terbiasa berpikir secara kreatif, beraktivitas sehari-hari dengan kreatif. Jadi kalau pengen memunculkan atau meng-create ide kreatif, yang paling penting pertama kali dilakukan adalah memunculkan kebiasaan untuk mau berpikir secara kreatif. Nah, kalau dalam psikologi sendiri, ini biasanya kreativitas itu banyak sekali dibahas juga di dunia seni, termasuk kalau di psikologi itu ada psikologi gestalt gitu. Ini selalu dipegang sama teman-teman di desain seni gitu. Nah, sebenarnya apa sih kreativitas kalau dalam teorinya Gestalt?
Seseorang yang memiliki gaya kreatif adalah orang yang bisa melihat sesuatu secara keseluruhan sebenarnya. Makanya kalau kemarin-kemarin dalam tugas-tugas kuliah saya selalu mengaitkan berbagai hal, berbagai situasi dan teori menjadi satu pemikiran, itu ya karena saya pengen menstimulasi teman-teman untuk bisa melihat sesuatu itu secara utuh gitu. Gambarannya tuh lebih luas. Saya ingat banget waktu di radio itu kita selalu dilatihnya menggunakan cara pandang helikopter. Jadi kalau helikopter itu kan dari satu titik, misalkan kita ada di lingkarannya kan, lingkaran si helipadnya. Terus saat dia ke atas, makin luas cara pandangnya justru. Nggak cuma yang awalnya ngelihat satu bulat, dia bisa melihat lingkungan sekitarnya. Lapangan yang lebih luas, bahkan ada rumah-rumah bisa kelihatan dan sebagainya. Jadi maksud berpikir holistik itu berpikir yang luas gitu, gambaran yang besar, nggak cuma satu bagian. Atau melihat dari satu sisi aja. Gitu teman-teman. Makanya kita di mata kuliah ini pun akan selalu bertemu dengan berbagai sudut pandang. Supaya ya tadi cara pandang kita luas. Kadang kita suka melupakan gambaran umumnya gitu. Nah, sebagai salah satu bentuk sifat atau karakter orang yang kreatif ya dia akan melihat dari berbagai sisi gitu, nggak cuma satu sisi aja. Nah, untuk melihat apakah ini bisa difahami atau enggak sama kalian, kita agak challenge yang kayak saya bilang bisa dilakukan ya di dan cek di kertas atau di buku, boleh disiapin. Ini kayaknya udah pernah sih sebenarnya, cuma kita cek apakah kalian itu masih ingat atau enggak gitu. Kalau belum, wah saya beruntung sekali, berarti ini nggak akan basi nih. Mari kita praktekkan cara berpikir yang holistik, yang melihat dari berbagai sudut pandang. Di hadapan kalian ini udah ada 9 titik nih. Silakan sambungkan 9 titik ini dengan 4 garis yang tidak terputus. Oke? Kalau ada yang belum Maaf, Pak. paham, ya. Ulang, Pak. Sambungkan 9 titik ini dengan 4 garis yang tidak terputus. Masih perlu lihat titiknya nggak? Ini ada 9 titik kan. Coba disambungkan dengan 4 garis yang tidak terputus. Saya kasih waktu 5 menit deh.
Ini Engis masih usaha ya. Masih agak dua tuh yang belum kesambung. Masih agak yang belum kesambung dua. Kakak agak dua yang belum nyambung ya. Agak dua titik yang nggak nyambung biasanya. Iya. Masih ada 2 menit lagi. Yang di kertas ada yang berhasil nggak kira-kira? Kali aja kalau di layar agak kagok, jadi kertas. Ya, aku kok jadi segi 4 ya, Pak? Persegi. Empat gimana? Kalau untuk bentuk bebas ya. Yang di tengah-tengah nggak nyambung, Pak. Nah, clue-nya kan tadi kita berpikir secara keseluruhan gitu. Melihat dari sudut pandang yang umum. Sorry, bukan yang umum ya, yang besar gitu. Coba Pak, diperluas lagi cara melihatnya. kalau Gimana, Gian? kalau titiknya dari tengah, Pak, sama lo? Bebas, terserah. Mau mulai, maksudnya mulai bikin garisnya kan? Heeh. Makin rumit ini pikiran kayak jadi. Tapi agar dia tepat, Pak, butuh 5 garis, Pak. Bisa 4. Bisa 4. Pak, yang aku 5, sudah, Pak. Ya? yang aku sudah itu, Pak, yang merah, Pak, yang besar. Yang beki ya? Iya. 1. Oh, banyak itu garisnya. Ini 1, 7 itu, Betty. 2, 3. Oh, banyak. ini lama-lama garisnya kayak pikiran kita loh, Pak. Ruwet gitu. Iya. Nah. Oke. Skopnya bisa dihapus nggak sama kalian semuanya? Kita coba. Kok bisa itu ya? Bisa nggak? Oke. Aku udah bisa gambar, Pak Yo. Ya bukan masalah bisa gambar apa enggak. Aku bisa, Pak. Coba. Kamu di kertas apa di ini? Kertas tapi, Pak. Coba-coba. Aku stop share dulu. Coba, Sa. Liatin, Sa. Di kamera, Sa. Bentar, Pak. Gambar ulang. Jelek soalnya, Pak. Iya. Ya, ini Gini aku jadi kotak-kotak ya. Terserah kan, Pak, garisnya? Bebas. Nggak perlu jadi ini juga, nggak jadi saku bangun juga. Coba lihat. Ngomong paca Ida, nak ngomong tulah. Coba, Sa, sambil ngomong, Sa. Biar Itu kenapa? yo. Nah, lah jadi. Yang penting garisnya 4 kan, Pak? Itu 4, Iya. Pak, garisnya, Pak. Wah, bener. Itu satu belum tuh. Yang di atas. Udah, Pak. Belum. Iya, tuh gambarnya jelek tuh, Pak. Coba. Yang satunya yang di atas itu bisa tengah nggak? Ntar. Yang lain ada lagi yang di kertas? Boleh lagi liatin?
Yang pasnya udah agak bener tuh. Cuma satu masih kelewat titiknya. Udah kena. Gak bisa, Sa? Bentar Pak, susah Pak gambarnya di buku Pak. Aku ingat seperti ini tapi bentuknya lupa. Ah. Bentar Oke. Pak, susah Pak di buku Pak. Lepas dulu bukunya. Coba. Kalau di screen kaki bisa nggak? Nggak bisa. Satu, dua, tiga. Nah Pak, sudah Pak. Coba. Tunjukkan. Aduh. Aku stop share. Nah Pak, Itu satu masih belum itu. kok masih belum? Yang atas? Ini kena Pak. Ini kena yang pucuk ini harusnya. Iya, harus kena. Kan 9. Yo, gambarnya tuh miring-miring Pak. Aku nggak bisa gambar lurus. Oke, kita coba ya. Kita coba. Dapat nggak bisa nyambung. Oh, ya. Itu kayak layang-layang nggak sih Pak nanti jadinya? Aduh takut salah tapi. Sudah Pak, lah nyambung Coba Pak. dulu lah. Enggak. Sudah lah nyambung. Pakai gini bukan? Enggak banget. Nggak tahu ya, aku kayak inget, kayak lupa gitu. Ntar Pak. Kayak gini bukan Pak ya? Titiknya semuanya dapat? Sudah Pak, dapat Pak. Kayak gini kalau Pak. Coba. Aku kayak Yang bahasa gini. mana yang bahasa? Ini Pak, yang bawah. Yes, betul. Dapat. Kalau running kayak gini bukan Pak? Lihat. Iya, semuanya dapat. Dapat Pak ya? Dapat gitu. Good. Tahu nggak kekeliruan teman-teman tadi kenapa bisa susah? Karena yang teman-teman ini fokusnya ke titiknya. Padahal kan si gambar itu putihnya masih banyak tuh. Kalau garis setiap tariknya sampai melewati yang titik itu, yang putih, akhirnya kita bisa belokin tuh si garisnya. Gitu. Makanya kan tadi kata kuncinya agak berpikir secara menyeluruh di gambaran, ngelihatnya gambaran luasnya. Kalau ngelihatnya titiknya aja, kita melihat gambar secara sempit. Gitu. Kita coba. Nggak pakai mouse susah ya. Nah, ini kan kayak banyaknya langsung di ini aja gitu, di titiknya. Wah, ini agak susah nih nggak pakai mouse. Jadi intinya ya, teman-teman itu kalau mau menjelaskan challenge yang ini, itu bisa dilebihin tuh garisnya. Nggak cuma garisnya tuh mentok di angka titik aja. Gitu. Ini susah ya nggak pakai mouse. Oke. Sekarang di kolom chat aja deh.
Teman-teman silakan ketik ini. Kita lihat siapa yang paling cepat. Nyebutnya aja cepet kan kalau ini kan. Coba kalau diketik cepet nggak? Siapa nih? Vivin, Bunga, Lara, Cynthia, Dewi. Wah, cepet semua nih. Nabila caps lock-nya sama lagi. Kayaknya yang kelewat P-nya. Malah jadi OVQ. Nggak sampai 1 menit ya ngetik ini ya. Sekarang kita coba ganti sama yang ini. Silakan diketik. Kalau ini sih lama. Ayo coba. Wah, Dewi. Agak berani ngeja langsung? Ini agak yang ZP, agak ZY. Yang ini lebih lama ya? Lama. Lebih lama. Mengapa lebih lama? Karena udah biasanya yang ABC, Pak. Oke. Nggak pernah dibalik. Nggak pernah dibalik. Betul. Salah satu tantangan ketika kita mau mengasah kreativitas adalah bagaimana kita bisa melawan kebiasaan. Kebiasaan yang dalam tanda kutip yang udah jelas itu nggak baik buat kita gitu. Padahal kalau kita lihat handphone, kita lihat laptop, itu kan jadinya QWERTY kan. Dulu handphone kita masih ada 3 huruf itu A, B, C, D gitu kan. Masih cepat. Tiba-tiba masuk ke QWERTY. Perlu adaptasi? Ya, betul. Kreativitas membutuhkan adaptasi gitu. Nah, yang akhirnya membuat seseorang tidak kreatif atau lemah kreativitasnya ya karena dia tidak terbiasa untuk beradaptasi, tidak terbiasa merubah kebiasaannya. Jadi kalau mau mengasah kreativitas, jangan dulu deh ngomongin kamu bisa membuat apa. Tapi coba dulu, setiap pagi kita berbeda nggak sih aktivitasnya? Kita berpikir nggak kalau misalkan mau pakai baju, mau merubah gaya yang seperti apa misalkan. Makan, nggak ikut-ikut aja caranya. Sempat saya bilang kan sama teman-teman, bisa jadi aktivitasnya sama, rutinitasnya sama. Tapi cara kita menjalankan rutinitas itu yang berbeda, itulah yang membuat kita jadi kreatif. Rutinitas kalian kuliah, gitu kan? Terus ngobrol sama teman, ngobrol sama keluarga, bercanda. Terus yang bikin kreatifnya apa dong, Pak? Cara menjalani kuliahnya. Sesimpel kayak, ya kalian nulis nggak cuma pakai tinta warna hitam, misalkan kayak gitu. Atau kalau ngobrol, yang dirubah apa? Topik obrolannya. Setiap hari pasti bosen kan kalau ngomonginnya itu terus. Aku aja kalau ngeliat Instagram,
masih update-nya tentang Celebrity X itu mulu yang muncul, itu bosen banget gitu. Sehingga yang paling penting ya kalau emang teman-teman mau Lihat TV berubah, tentang kopi, mulu Pak ya. ya feednya kopi mulu. Nggak masalah lu suka kopi gitu. Tapi gimana supaya bisa kreatif? Misalkan angle ngambil fotonya dirubah. Objek kopinya berubah kayak gitu. Jadi, yuk sekali lagi saya mengajak teman-teman untuk merubah kebiasaan-kebiasaannya supaya hidup nggak gitu-gitu aja. Dan teman-teman menjadi istilahnya kreatif, baru guys itu punya ide-ide dan produk kreatif. Nah, kalau Eric Fromm bilang, orang yang kreatif itu orang yang bisa melihat, merasakan, dan bisa merespon lingkungannya dengan baik. Jadi kalau tadi ada yang bilang kalau kreativitas itu hubungannya sama adaptasi, itu benar banget. Kita menyadari di sekitar kita ada sesuatu dan kita berpikir bagaimana saya harus meresponnya, bagaimana saya harus ngambil peran, gimana saya harus berperilaku di situasi tersebut. Itu sebenarnya teman-teman sedang melakukan sebuah kreativitas. Termasuk ya dalam situasi sulit seperti ini sebenarnya banyak sekali kesempatan kita untuk mengasah kreativitas kita. Karena kita dituntut untuk bisa hidup bukan gila kebiasaan ya. Kita bisa nurunin ngeluh, banyakin aksi gitu. Makanya kalau buat saya, ini orang-orang yang bisa tetap happy, tetap cari jalan keluar dari semua permasalahan saat ini, itu mereka orang yang kreatif banget. Contohnya ini, ada masalah nih, saat pembatasan sosial, kita nggak boleh nonton konser, nggak boleh jalan-jalan. Akhirnya ini ada dari Jazz Gunung bikin secara virtual. Banyaklah musisi-musisi juga yang bikin pertunjukan musik secara virtual. Yang menariknya di sini si background-nya tetap dibikin kayak background gunung gitu. Ada ini kalau gambar yang di bawah sebelah kiri ya. Ini ada mobil lagi padat banget. Nah, itu bukan lagi macet gitu, tapi mereka emang sengaja parkir untuk nonton. Kemarin ramai banget yang namanya bioskop drive-in. Jadi nonton bioskop, tapi semuanya di mobil. Dan itu benar-benar dipikirin tuh sensasi nontonnya, supaya suaranya tetap bisa kedengar menggelegar, terus tetap bisa sambil makan popcorn. Itu semua dipikirin. Karena udah banyak banget yang kangen nonton bioskop. Tapi sayangnya bioskop nggak bisa buka kan. Guru-guru lagi kangen banget nih untuk ketemu mahasiswa, pengen secara langsung ngasih feedback dari tugas-tugas yang emang dibikin sama siswa. Bahkan kemarin pengen wisuda, tetap melihat siswanya pakai tugas secara real, nggak virtual. Muncullah ide sekolah drive-thru. Ada yang pernah dengar nggak kemarin? Banyak banget sekolah-sekolah yang bikin drive-thru. Jadi gurunya pada nungguin di gerbang, nanti mereka diantar sama orang tuanya, say hi sebentar, nanyain kabar, ngecek tugas. Kalau wisuda benar-benar mereka foto bareng gitu di mobil, disediain backdropnya. Supaya tetap ada kenang-kenangan. Itu muncul ide sekolah drive-thru. Ada juga
bisnis baru nih selama pandemi, yaitu beliin sayur. Ya kan? Kalau di Jakarta ada sayur box, di Bandung ada keranjang segar, di Palembang ada berejo. Mereka membuat jasa-jasa tersebut karena ya di supermarket terbatas si belanjaan yang untuk kebutuhan sehari-hari, terutama sayur yang biasa pengen bikin daging semur daging, yang bikin pempek, ikannya harus giling kan nggak ada ya di swalayan. Itu adanya di pasar. Sehingga teman-teman ini kepikiran gimana kalau bayar saya untuk pergi ke pasar. Jadi pilihin belanjaan yang berkualitas di pasar induk. Kayak gitu. Kalau kita perhatiin, ide-ide kreatif ini justru muncul dari respon terhadap masalah. Jadi kalau ketemu masalah tuh happy, karena kita lagi berusaha untuk menjadi insan yang kreatif gitu. Gak pernah ada ide kreatif kalau nggak dilandasi oleh problem. Makanya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan ketemu sama problem-problem yang akan kita bahas. Supaya muncul ide-ide seperti ini. Apakah yang mereka lakukan ini benar atau salah? Setiap orang punya pandangan yang berbeda. Tapi yang harus kita apresiasi, mereka berani mencoba. Hambakan dari kreativitas segala rasa takut. Makanya Eric Fromm juga bilang bahwa kreativitas itu memerlukan sebuah kegigihan dan keberanian untuk memunculkan sesuatu yang pasti. Kenapa? Karena banyak sekali ide bagus, nggak dieksekusi, akhirnya nggak jadi ide yang bagus. Justru ide yang bagus adalah ide yang berani untuk dieksekusi. Nanti itu urusan benar salah belakangan. Kita bisa evaluasi itu dan bisa kembangin. Kayak presentasi saya, tadi ya coba dulu aja mau bikin polling. Ternyata agak ganggu hambatan nih, koneksi lah, kualitas device-nya. Tapi kita mikir lagi, gimana supaya tetap bisa berjalan. Bikin via grup, via komen. Gitu. Sehingga apa yang dipikirin, yang dibayangin, tetap bisa dijalankan. Dan saya yakin ini jadi sesuatu yang belum pernah dirasain oleh teman-teman juga di mata kuliah lain. Sehingga teman-teman bakal bilang, mata kuliah ini mata kuliah yang beda, yang kreatif. Bukan karena pintar, tapi karena berani untuk mencoba apa yang kita imajinasiin tadi kalau kata kalian. Imajinasi ya akan jadi sebuah produk kreatif kalau nggak dieksekusi. Di akhir paparan saya hari ini, saya pengen memastikan pada kalian di mata kuliah ini kalian harus berani untuk mencoba. Ya. Ada dua kemungkinan. Kalau nggak dicoba, biasanya karena dia malas atau karena dia emang takut. Gitu. Takut muncul dia pikiran-pikiran negatif. Simpan dulu pikiran-pikiran negatifnya, prediksi-prediksinya. Yang penting coba dulu. Nanti kalian akan tahu apakah ide kalian itu berdampak atau enggak, bagus atau enggaknya. Nanti akan dievaluasi kok. Kira-kira itu untuk hari ini teman-teman. Ya. Silahkan kalau ada yang mau obrolin, kita buka forum diskusinya, silahkan. Saya, Pak. Yuk. Boleh langsung? Saya, Pak. Yuk, gimana? Kan ada cerita dikit loh, Pak. Jadi, waktu itu pernah ngobrol sama tetangga, kalau enggak, ya tetangga sih, cuma nggak terlalu dekat. Kebetulan ngobrol, dia ngomongin kalau orang yang kreativitas itu tuh identik sama orang yang kalau dibilang kata sekarang itu selengean gitu. Oke. Orang yang selengean gitu kan. Katanya lebih banyak kreativitasnya daripada orang yang
anteng, terus pinter di sekolah, dan kayak punya prestasinya itu cuma di akademik aja, kata gitu, kata-kata. Terus kan saya tuh jadi berpikir, tapi kalau saya berpikir tuh kayak gini, oh ya, kebanyakan orang yang kreativitas tuh orang yang kalau dibilang nakal, terus kayak orang yang dibilang selengean gitu. Kalau saya berpikir tuh itu benar gitu Pak. Nah, kalau menurut Pak Rob itu gimana? Oke. Nggak tahu ya pandangan kalian kepada saya selengean apa enggak, karena saya S2 nih. Guess secara akademik bisa dipertanggungjawabkan gitu. Yang perlu kita perhatikan sebenarnya bukan, kan selengean itu kita dari orang ya, penilaian dari lingkungan. Jadi kalau kita perhatikan lebih jauh bagaimana mereka menjalani hidup, salah satu hal yang berbeda adalah mereka merasa bebas dan tanpa batas. Bedanya mungkin dengan yang diem-diem aja, bisa jadi ada batasan-batasan dalam dirinya. Batasannya apa? Gengsi. Batasannya apa? Takut diomongin. Batasannya apa? Ini kan nggak boleh dilakuin. Ya kan? Sementara mereka lebih berfokus pada apa yang saya inginkan harus saya lakukan. Gak peduli orang lain ngomong apa. Makanya bahasa lain kreatif itu kan out of the box. Kita harus keluar dari boxnya. Box kalian itu ya berarti sesuatu yang mengurung kalian. Ada juga pertanyaan kemarin, bukan pertanyaan sih, ada yang curhat bahwa iya, gue ngerasa nggak kreatif karena ya gimana ya anak IPA gitu. Ya kan? Sebenarnya bukan masalah anak IPA atau bukan gitu. Saya juga anak IPA dulu. Kembali lagi, sebagai anak IPA, bagaimana kamu mau menjalankan rutinitas hidupnya? Iya kan? Jadi kalau buat saya penilaiannya orang yang kreatif itu bukan orang yang nakal, tapi orang yang kreatif itu orang yang berani untuk mengambil tindakan, berani untuk keluar dari kekhawatiran-kekhawatiran yang dia rasain, gitu. Ya kan? Jadi mereka membebaskan diri mereka dengan pilihan mereka. Sehingga bisa ngerasain banyak hal. Contohnya nih ya, ini bukan masalah bolosnya. Ya. Tapi mereka yang pernah keluar dari sekolah, seenggaknya mereka melihat kehidupan lain. Nggak cuma kehidupan rumah, sekolah, tempat main. Ada juga kok yang sering bolos, gitu-gitu aja hidupnya ada. Jadi balik lagi, saat bolos itu mereka ngapain sih? Kalau mereka bolos tapi menjadi punya banyak sekali punya banyak sekali prestasi atau produk-produk yang kreatif, bisa jadi ketika dia keluar dari kehidupan sekolah, dia menjalankan relasi dengan banyak orang. So yang dilakukan bukan berarti kamu harus bolos, tapi yang harus kamu lakukan adalah banyak-banyak ketemu orangnya. Banyak-banyak melihat dunia luarnya. Waktunya kapan silahkan diatur. Yang menurut kamu sesuai dengan aturan hidup kamu. Gitu. Ya. Gitu nih loh. Kalau ada pendapat lain silahkan. Makasih Pak. Yoi. Kalau kayak dibilang yang diem-diem aja gaya kreatifnya rendah, ya udah pasti. Karena ya nanti akan kita bahas sih ciri-ciri kreativitas itu kita bisa lihat dari sensitif apa terhadap sesuatu, kemudian dia lancar atau enggak untuk memunculkan ide dan pemikirannya. Ada juga gaya pembeda dia sama yang lain kayak gitu. Ya, memang secara budaya di Indonesia ketika ada orang yang berbeda
dianggapnya selengean, dianggapnya nggak ikut yang aturan gitu. Kemarin saya baca Mas Yoris, dia kan pakar profesinya apa ya? Penjual IG kreatif. Dia bilang kayak gini, ketika konsultan lain datang ke perusahaan, dia pakai jas, kemeja, pokoknya bagus banget lah ya, sangat resmi. Kemudian gue datang dengan pakai kaos. Bukan berarti itu kreatif itu beda gitu aja. Tapi dia punya alasan kenapa gue pakai kaos, kan gue pengen memperlihatkan bahwa yang saya jual itu bukan penampilan saya, tapi yang saya jual adalah ide saya. Yang nimbanginya dengan apa? Dengan cara ngobrol, cara komunikasi, kayak gitu loh. Jadi sebenarnya yang kreatif itu yang punya alasan kuat mengapa dia melakukan gitu. Orang yang nggak kreatif apa? Ya kan nggak kreativitasnya, sakit-sakitnya kenapa lo ngelakuin itu? Bingung. Disuruh aja, pengen aja kayak gitu kan. Nah itu bisa jadi ya kan nggak kreativitasnya. Kalau nanti ada psikologi tentang kreativitas, itu ada satu psikologi, kalian harus ngegambar, ya bisa melanjutkan gambar tepatnya. Terus lagi kalian kasih judul ini gambar apa dan diceritain gambarnya. Dari situ kita bisa tahu alasan dan kelancaran ide kreatif seseorang. Ada lagi mungkin yang mau diobrolin, silahkan. Pak. Yuk. Tapi hobi juga cenderung menciptakan kreativitas atau karya, kan? Iya, karena kan hobi kan aktivitas yang disukai ya. Nah, kemarin kalau saya sempat munculin dari Maslow, kalau nggak salah, kan setiap kreativitas itu muncul dengan tujuan untuk bermain. Nah, itu alasan mengapa hobi ketika emang dijalani dengan baik, ujung-ujungnya akan memunculkan produk kreatif. Ya karena dia happy dijalanin itu. Nggak ada rasa takut. Nggak tahu apa yang dia lakukan. Beda kan saat kalian kemarin dikasih tugas. Kalian bingung. Ini si tugasnya nanti bakal dinilai gimana sama Pak Rofi ya. Ada rasa takut salah. Terus ditambah karena bahasanya adalah tugas. Ya kan tugas identik dengan sesuatu yang jadi beban. Makanya sulit tuh muncul ide-ide kreatifnya, kalian merasa susah akhirnya. Karena itu tadi Pak, takut salah. Ya. Padahal dosennya nggak bilang salah bener, nanti di akhir kasih tahu. Gitu. Pokoknya eksekusi dulu aja. Gitu. Jadi ya senangi dulu lah mata kuliahnya, senangi dulu kerjaannya, cintai dulu gitu. Maka dari situ kalian nggak akan ada beban untuk berkreativitas dengan profesi kalian. Gitu. Nah, orang Indonesia justru akan lebih cepat menjalankan sesuatu yang ganjarannya jelas ketimbang sesuatu yang dibebasin. Dia akan lebih banyak bingung biasanya. Itu salah satu hambatan budaya ya dalam kreativitas. Itu yang namanya obstacle, yang namanya box-nya orang Indonesia itu. Satu lagi mungkin sebelum saya tutup. Enggak. Oke. Karena ini 3 SKS, jadi sisa SKS-nya silakan digunakan untuk refleksi.
Saya pengen teman-teman bikin 2 paragraf, ya. 2 paragraf tentang kreatifnya gue. Jadi kalian ceritain tuh, hal apa sih yang paling meyakinkan diri kalian bahwa saya kok kreatif. Silakan dituliskan dalam 2 paragraf. Diketiknya nanti di e-learning kampus. Ya. Oh, dikumpul di e-learning ya, Pak? Ya, di e-learning kampus. Saya kasih waktu sampai hari Jumat. Besok ya Pak, terakhir Pak. Hari Jumat. Jumat Pak ya? Tentang apa tadi, Pak? Ya? Gimana, Gin? Tentang apa, Pak? Cerita tentang apa sih yang membuat Gina yakin kalau Gina itu kreatif? Boleh ceritain satu pengalaman atau mau ceritain sifat Gina yang kreatif itu seperti apa? Silahkan. Pak, itu tuh menceritakan diri sendiri, Pak ya? Yoi. Oke. Kasih foto kreatifnya nggak Pak? Boleh. Kan di sini bisa kan? Nggak kayak foto. Nggak dikasih nggak apa-apa tapi. Nggak apa-apa. Kasih be Pak, biar cantik. Boleh. Hasil yang enggak, maksudnya fotonya itu tuh hasil yang kita buat. Kalau misalnya apa itu? Yang mewakili Foto sendiri. kalian dong. Kalau foto saya, kalau misalnya foto teman-teman nih, nggak apa-apa. Ya, pokoknya lihat aja ceritanya. Hubungan nggak? Simpelnya kayak gini deh. Gue kreatif karena gue bisa bikin ayam bumbu apa kek gitu kan. Atau ayam pindang dikasih apa. Oke, foto ayam pindangnya boleh kayak begitu. Oh iya ya. Ya. Kan kalian agak berpikir kreatif, ada kebiasaan kreatif, ada produk kreatif. Kalian bisa ambil dari 3 itu salah satunya. Misalkan ya, kalian rasa kreatif, kalian berpikir kreatif yang kalian lakukan seperti apa. Atau kebiasaan kreatif yang udah kalian jalani selama ini kayak gimana. Soalnya Mas Yoris cerita salah satu ciri dia kreatif adalah orang lain pakai jam di kanan, saya di kiri, kayak begitu. Makanya sesimpel itu ceritanya, makanya saya minta 2 paragraf aja. Oke? Jadi ini akan memenuhi 3 SKS-nya, teman-teman. Boleh guys, sekarang dikerjainnya, boleh mepet ke Jumat seperti biasa, silahkan. Pokoknya Jumat ditunggu sampai jam 4 sore ya. Dan buat teman-teman yang nggak bisa hadir hari ini, nanti bisa buka di e-learning ataupun di YouTube untuk materi lengkapnya. Kira-kira itu? Ada lagi yang bertanya nggak? Cukup jelas Pak. Cukup jelas, sip. Pak, file VVT-nya, Pak. Oke. Sama yang kemarin ya lupa, yang kemarin nggak dikasih juga. Ya aku WA ke Nisa deh, kan Nisa yang kasih. Oke. Sip, kalau begitu kita tutup pertemuan hari ini dengan alhamdulillah, selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Ketemu lagi di minggu depan di e-learning ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.